Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan pada hari ini dalam acara presentasi Bapak Hasan Makmur SPP. Mari kita pertama-tama bacakan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka presentasi Bapak Hasan. Semoga kita semua diberi kesehatan serta bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita diberi Indonesia. Pertama-tama mari kita dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dengan susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan, kedua sambutan dari Ibu KS Negeri 1 Sidoarjo, ketiga penyampaian materi, keempat penutup. Mari kita buka dengan pembukaan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu yang kedua sambutan dari Ibu KS. Monggo untuk Ibu KS dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu segenap Dewan Guru SD Negeri 01 Petarokan, 1 Sidoarjo. Ya, jadi ingat dulu waktu ikut CGD juga, yang kami hormati juga khususnya untuk Pak Hasan Makmur CGD Angkatan 10 tahun 2024 dari Kabupaten Pemalang. Salawat serta salam mari kita panjatkan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah memberikan syafaat. Semoga bisa memberikan syafaat di akhir yaumul akhir, satunya saya bisa sebab voice coba nih mau mbak ini ternyata. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara diseminasi aksi nyata budaya positif dalam rangka sebagai pemenuhan tugas calon guru penggerak untuk pendidikan guru penggerak modul budaya positif ya Pak, 1T4 ini. Mudah-mudahan harapan kami semoga dengan adanya CGP dari sekolah kita yang sudah menyelenggarakan diseminasi ini bisa dituangkan, bisa diimplementasikan di sekolah kita tercinta sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang lebih maju lagi, khususnya untuk perkembangan pendidikan anak-anak didik kita ke depannya. Bapak Ibu mohon untuk menyempatkan waktu dan meluangkan waktunya dengan ikhlas mendengarkan, mengikuti sosialisasi atau diseminasi dari Bapak Hasan Makmur untuk nanti 60 menit ke depan menjelaskan tentang budaya positif yang sudah diprogramkan beliau. Seperti apa nantinya kita ikuti saja, dan mudah-mudahan untuk menjadi referensi kita untuk sekolah, untuk kelas kita masing-masing nanti bisa ditularkan juga kepada anak didik kita ke depannya. Terima kasih juga kami ucapkan untuk Pak
Hasan Makmur dan juga Pak Joni Feran Setiarso sebagai CGP yang sudah bersedia mengikuti pendidikan guru penggerak yang nantinya mudah-mudahan bisa membuat sekolah kita ini menjadi sekolah yang berkualitas. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah Negeri atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dari Bapak Hasan Makmur SPT. Untuk Bapak Hasan Makmur silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Kepala Sekolah SDN 01 Sidoarjo, Ibu Novianti SPDSD, serta rekan-rekan guru yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif, di mana acara ini diharapkan Bapak Ibu guru khususnya SDN 01 Sidoarjo itu setelah acara ini dapat mengaplikasikan apa yang didapat dari acara ini. Insya Allah nanti saya akan memaparkan atau mempresentasikan tentang budaya positif sebagai nantinya untuk diaplikasikan di SD ini, yang dimana budaya positif ini salah satu bagian dari kurikulum Merdeka. Selanjutnya coba slide yang kedua Pak Jalu, langsung saja ke materi perubahan paradigma belajar. Pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, pemetaan belajar, dan asesmen kompetensi minimal, sehingga manajemen ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rencana pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pendidik. Itu perubahan paradigma baru. Yang dulunya kita paradigma lama bahwa guru sebagai pusat dalam kegiatan belajar mengajar, sedangkan pada paradigma baru guru hanya sebagai fasilitator atau pemantau, di mana murid sudah tidak objek lagi, tapi sebagai subjek mengaktifkan murid atau berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, apa perbedaan merdeka belajar dan merdeka mengajar? Selanjutnya, peserta didik belajar sesuai kebutuhan belajarnya, itulah merdeka belajar. Berarti di mana peserta didik belajar sesuai kebutuhan belajarnya saja, apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Ini yang masih viral tentang merdeka belajar. Bukan gurunya merdeka terserah sendiri materi yang diberikan dan muridnya merdeka bebas, itu bukan. Merdeka belajar di sini adalah ketika seorang pendidik leluasa melakukan pembelajaran sesuai tahapan, capaian dan perkembangan peserta didik, bukan sebebas-bebasnya. Tetap peserta didik itu berarti di sini merdeka belajar itu merdeka untuk memimpin dirinya. Namanya merdeka bukan bebas terserah sendiri, tapi
memimpin dirinya. Dikatakan sudah merdeka apabila sudah bisa memimpin dirinya. Kalau belum bisa memimpin dirinya berarti belum merdeka. Itu. Selanjutnya, nilai-nilai kebijakan universal, di mana merdeka belajar nanti arahnya yaitu ke nilai-nilai Pancasila, yaitu ada nilai beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong serta kreatif. Itu nanti kita mengarahnya ke situ dalam merdeka belajar. Selanjutnya, Bu Dewi, budaya positif. Budaya positif adalah nilai yang diyakini dan diterapkan di sekolah dan menimbulkan dampak positif di lingkungan sekolah. Kalau nilai yang diyakini dan belum bisa menampakkan efek positif yang sudah dijalankan di sekolah tapi efek positifnya tidak ada, berarti tidak termasuk budaya positif. Slide selanjutnya. Coba sekarang renungkan, sebutkan budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kita. Kira-kira apa? Jumat bersih. Ya betul. Apalagi setelah Jumat bersih? Dapat ya? Sarapan pagi. Sarapan pagi itu ada lagi satu lagi. 3 minimal. Di sekolah kita itu apa budaya positif yang sudah dilaksanakan? Membaca Asmaul Husna. Ya, sekarang kita renungkan. Yang namanya budaya positif tadi adalah nilai-nilai yang mulia di mana dilaksanakan sudah secara terus-menerus di sekolah dan menimbulkan efek positif. Tadi yang pertama ada Jumat bersih. Jelas itu efeknya sangat jelas ya. Apa efeknya dari budaya positif Jumat bersih? Lingkungan menjadi bersih, menjadi nyaman, menjadi sehat sehingga belajar dapat terlaksana dengan baik ya. Terus ada yang kedua tadi budaya positif sarapan pagi ya, yang tadinya anak-anak tidak pernah sarapan, dengan adanya budaya positif sarapan pagi akhirnya anak didik kita semuanya bisa sarapan ya. Kita tahu bahwa sarapan itu bekal energi dalam 1 hari atau sampai jam 12 nanti anak-anak pulang. Kalau bukannya bagus, insya Allah anak didik kita dapat belajar dengan baik ya, bisa menyerap apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru ya. Selanjutnya Pak Jelu ya, ini tadi sudah dibahas tentang kesepakatan kelas. Ini ada 3, kelihatan tidak bisa dibesarkan ya. Kita bacakan, nanti coba ditebak. Yang A, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang B, kami murid yang sangat belajar, yang semangat belajar. Kami, saya ulangi yang B, kami murid yang semangat belajar. Yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ada 3 pernyataan ini, kira-kira mana yang termasuk kesepakatan kelas? Tadi jadi kelas secara teorinya. Ayo, A, B, atau C? Apa? Ya, kita perlu berenung dan memikir. Ayo. Yang C, ya. Tadi teorinya sudah, kesepakatan kelas adalah nah sekarang penerapannya. Mana yang membandingkan atau membedakan mana yang kesepakatan kelas dan mana yang bukan? Sudah A, B, C? Sudah? Yang jawab A, ada ngacau? Yang jawab B, ngacau? Tidak apa-apa, Bapak jadi B. Tulis
Jawabannya nanti, artinya nanti dulu. Apa? Jawabannya aja. B. Bu Yara. C. Bu Novi. Apa? C. Ya. Kita ulas kembali flashback. Yang namanya kesepakatan itu dilakukan oleh dua belah pihak. Kita ulas satu persatu dari C. Kami murid yang peduli dengan teman-teman, satu pihak atau dua pihak? Kami murid, ya. Ada tidak gurunya? Tidak ada. Berarti C gugur itu bukan termasuk kesepakatan kelas, ya. Nah, jelas ya? Ya. Nah, sekarang yang B. Kami murid yang sangat belajar. Ada dua, itu apa tidak? Apa ada dua? Komponen. Harus ada kesepakatan itu, kesepakatan kelas itu antara guru dan murid, harus ada dua pihak. Ternyata yang B juga baru satu pihak, ya gugur untuk menjadi kesepakatan kelas saja. Ya, sekarang yang A benar apa tidak, harus ada dua komponen. Yang pertama, kami guru ada, dan murid yang saling menyayangi. Ini kuncinya. Kunci dari kesepakatan kelas adalah ada dua pihak, guru dan murid, untuk meyakini atau menyepakati, ya, keyakinan yang ada di kelas atau yang untuk dibentuk di kelas. Ya, selanjutnya Pak Jo. Ya, ini hanya saya sudah teorinya sudah tadi, sekarang hanya menggaris bawahi saja ya. Cross check. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Nah ini contohnya. Ini kalau kita ada aturan harus menggunakan helm kendaraan roda berdua. Ini kalau kita hanya takut hukum, ya. Kalau tidak ada polisi di dalam desa, jalan-jalan di desa, kalau kita takut hukum atau diawasi oleh orang lain, kira-kira kemungkinan tidak akan memakai helm. Tapi kalau sadar, ya, kita membentuk Merdeka Belajar itu adalah kesadaran. Bagaimana siswa itu supaya timbul kesadaran. Contohnya ini, aturan memakai helm. Kalau kita tidak sadar, kita tidak ada polisi, mungkin tidak ada yang memakai helm. Tapi kalau kita sudah tumbuh sadar hatinya, ini yang dituntut murid-murid dalam Merdeka Belajar itu menumbuhkan kesadaran peserta didik. Kalau sudah sadar bahwa manfaat memakai helm ternyata melindungi kepala, melindungi anggota tubuh yang vital. Nah, tanpa disuruh, tanpa diawasi akan jalan sendiri. Ini yang diharapkan. Dalam kurikulum Merdeka Belajar itu nanti tanpa ada guru, tapi sudah timbul sendiri, tahu manfaatnya, apa yang harus dikerjakan. Itulah yang namanya merdeka. Bukan bebas, tapi dari anak didik sudah timbul atau sadar bahwa apa yang dilakukan itu sangat bermanfaat dan penting. Itu maksudnya Merdeka Belajar. Ya, jika kita kan biasanya sih merdeka bebas apa itu bukan, menimbulkan atau menumbuhkan kesadaran. Yang kedua, ini ada lagi kasus mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, jarak 1 meter waktu COVID ini sama. Kalau kita takut diawasi atau oleh polisi atau pemerintah, mungkin tidak dilakukan. Ya, tidak dilakukan kalau tidak ada yang mengawasi, dilanggar. Tapi bukan itu. Kalau sudah merdeka, itu berarti mampu mengontrol atau tahu manfaatnya apa yang akan dilaksanakan, tahu efeknya. Ternyata supaya tidak tertular oleh COVID. Ya, terus ada lagi selanjutnya yang ketiga. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya. Kalau kita takut dengan panitia atau takut dengan
pengawas atau kepala sekolah yang memberikan mandat untuk melakukan pelatihan itu jadi belum merdeka berarti. Akan kalau sudah merdeka tahu bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat, pelatihan ini sangat dibutuhkan untuk diri kita. Nah, itulah yang namanya merdeka belajar itu seperti itu, menimbulkan kesadaran apa yang harus dilakukan dan bermanfaat untuk dirinya, terutama secara luas pada umumnya. Itulah merdeka belajar. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah ini ya, berarti cenderung bukan kita mengikuti aturan, tapi lebih kesadaran untuk melakukan aturan atau hukum-hukum yang ada itu tidak tergantung takut dengan sanksi, tidak tergantung takut dengan polisi, tapi memang sudah tahu betul manfaatnya dan sadar untuk melaksanakan sesuatu karena betul tahu tujuannya. Itu yang namanya merdeka belajar itu. Selanjutnya Pak Jalur. Nah ini dalam merdeka datang tepat waktu ini seiring hadir ada hormat menyapa teman dengan tulus setiap hari. Ini budaya mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Ini budaya yang baik ya. Sering berarti kalau itunya ya terus terutama seperti pekerja tekun bekerja dan menyimak guru. Ini bukan bukan paksaan, tapi benar-benar sadar bahwa kita murid itu akan menyimak dengan betul karena tahu manfaatnya tentang belajar itu benar-benar penting. Selanjutnya Pak Julu, positif. Kecilkan lagi apa positif aja Pak Julu. Oh iya, disiplin positif ya. Kita uraikan disiplin. Kira-kira sudah pernah mendengar tentang kata disiplin? Iya, disiplin itu rajin atau apa Bu? Mematuhi peraturan apa Bu? Selalu tepat waktu atau disiplin. Positif berarti yang baik ya. Berarti melaksanakan aturan tepat waktu yang baik-baik. Iya. Selanjutnya Pak Jalur. Iya. Selanjutnya. Ya. Ternyata dari ini sumbernya dari Starawija Waji dalam Sofa Amri tahun 2016. Halaman 161 menyatakan bahwa disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin. Pertama dasarnya diskere yang berarti belajar. Dari kata ini timbul kata disiplina yang berarti pengajaran atau pelatihan. Ternyata disiplin itu juga artinya belajar, bukan taat, bukan tepat, tapi ternyata belajar. Ya kita sering salah sangka atau salah paham. Disiplin ternyata belajar. Berarti kalau disiplin positif ya belajar yang positif gitu. Ya, kita saling belajar. Sering semua nggak apa-apa ya. Ya selanjutnya Pak Jalur. Ya. Sekarang sudah sampai kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kenapa timbul permasalahan di masyarakat, di kelas, di sekolah, dan dimanapun? Karena kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Kalau kebutuhan 5 dasar ini terpenuhi, insya Allah tidak akan terjadi permasalahan. Tidak, misalnya di masyarakat tidak akan terjadi pembunuhan, tidak akan terjadi pembegalan atau tidak akan terjadi. Kalau di sekolah berarti tidak ada murid atau anak yang nakal dengan temannya, tidak ada murid yang celelekan diulang, tidak ada murid yang apa ya biasanya hiperaktif kesalahan kemarin. Itu karena 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Nah, dari murid satu ke murid lain itu kapasitasnya itu beda. Mungkin ada satu anak hanya sedikit saja tetapi sudah puas, tapi ada anak yang satunya kalau tidak dipenuhi dengan
banyak itu belum terpuaskan. Ya, ini kebutuhan dasar. Ya, satu kebutuhan yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup. Terus yang kedua, kalau di sekolah murid kebutuhan bertahan hidup sudah jaminan, insya Allah itu tidak ada masalah. Sebagai guru, kita kira-kira apa kebutuhan siswa dan guru belum bisa menghandle, ini yang bermasalah. Akhirnya akan menimbulkan permasalahan di kelas. Ya, yang kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini tugas guru, harus bisa mengontrol. Ya, tugas guru memberikan kasih sayang yang seadil-adilnya dan rasa diterima. Berarti setiap peserta didik, guru harus mawas diri atau detail teliti bagaimana memberikan kasih sayang dengan adil kepada seluruh murid, bagaimana murid-murid itu semuanya bisa diterima tanpa terkecuali, jadi tidak ada yang dikucilkan dalam kelompok atau apa. Ini tugas guru. Ya, ini memang ada tugas yang sangat besar atau berat. Ini tugas mulia. Yang ketiga, penguasaan. Nah, penguasaan. Setiap dalam komunitas, baik di kelas maupun dimanapun, itu pasti ada satu individu yang inginnya semua penguasa. Jadi penguasa, aku kudu jadi saya hebat, saya paling hebat. Ya, lihatnya itu bisa. Nah, ini juga seorang guru harus bisa bagaimana mengarahkan, mengontrol anak yang dalam kebutuhan dasar penguasaannya itu sangat apa ya, menggebu-gebu atau sangat besar sekali. Bagaimana caranya? Inilah PR untuk guru. Yang keempat, kebebasan. Ya, kebebasan. Di sini misalnya anak itu bebas dalam melaksanakan sosialisasi dengan temannya, dalam bermain, bebas dalam mengeluarkan pendapat dalam kelas, misalnya dalam diskusi. Makanya nanti guru itu harus banyak-banyak diskusi untuk bisa mengontrol atau memberikan kebutuhan-kebutuhan dasar supaya terpenuhi. Itu salah satunya dalam pembelajaran. Terus yang keempat, kesenangan. Ya, kesenangan ya Pak Julia. Yang merah yang terakhir, iya, kesenangan. Berarti anak didik kita, murid kita itu, guru harus bisa memberikan kebutuhan dasar agar anak-anak itu senang. Salah satu pembelajaran yang baik, yang dapat diterima oleh murid dengan baik, itu adalah pembelajaran yang menyenangkan. Kalau sudah senang, maka akan sayang. Kalau sudah senang, kalau sudah sayang, apa yang dilakukan tidak akan terlupakan. Benar apa enggak? Iya. Kalau kita cinta kepada seseorang, saya punya seorang, semuanya hafal, cara ngomongnya hafal, cara berjalannya hafal, mendengar batunya saja tahu. Nah, karena sayang. Andai kamu kita sebagai guru bisa sampai tahap ini, sangat hebat sekali dan mudah sekali untuk memberikan pembelajaran kepada anak. Pasti anaknya nilainya bisa 100 semua. Iya, betul. Yang selanjutnya yaitu teori motivasi perilaku manusia. Ini manusia untuk berlaku itu pasti ada motivasinya. Seperti tadi di kelas, kalau kita melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Tadi contohnya ada untuk mengikuti seminar atau pelatihan, ada yang motivasinya tadi untuk mendapatkan transport, ya. Enggak apa-apa itu motivasi. Ada lagi yang motivasinya untuk mendapatkan ilmu, bagus motivasinya. Ada lagi yang motivasinya takut, ya, ada takut karena yang memerintah adalah kepala sekolahnya. Iya, nanti takut gitu ya, atau diawasi kepala sekolahnya, ya itu. Kalau ya akhirnya ikut pelatihan itu. Nah, itu
adalah motivasi, tapi motivasi dibagi dua di sini ya. Ada motivasi eksternal dan internal. Di mana eksternal itu adalah motivasi yang timbul dari luar kita, bukan dari dalam kita. Contohnya tadi dapat sanggup, contohnya termasuk dapat hadiah, contohnya termasuk takut kepada atasan, ya itu kita melakukan sesuatu pekerjaan kepada atasan, itu motivasinya berarti masih eksternal, belum internal. Padahal yang bagus itu adalah kita dituntut untuk motivasi apa? Motivasi yang internal, ya. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan, ini hukuman. Tadi yang saya sudah uraikan, berarti menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu termasuk apa? Motivasi internal. Untuk mendapatkan imbalan hadiah tadi juga motivasi internal. Coba ini hadiah biasanya masih sering terjadi, Bu, di sekolahan, di kelas, ya ada guru, misalnya guru kelas 4 sukanya memberi hadiah. Siapa yang diam atau tidak ikut di kelas akan saya beri hadiah 10.000. Siapa yang nilainya 100 matematika akan saya beri hadiah 50.000. Itu ternyata betul motivasi, tapi kurang bagus karena masih eksternal. Karena motivasi eksternal itu sifatnya sementara. Kalau internal itu sudah tidak sementara lagi, ya sudah permanen. Ya, selanjutnya Pak Jelu. Bentuk program kebijakan persepsi. Nah ini persepsi atau hadiah, memberikan pengakuan secara khusus, memberikan pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, nah, memberikan pengakuan secara konsisten. Ya, bentuk program kebijakan atau persepsi tadi sampai fokus pada proses, ya, maksudnya pada proses bukan dulu. Ya, selanjutnya Pak Julu. Pengakuan atau persepsi kebijakan harus dilakukan oleh guru secara konsisten pada setiap perilaku kebijakan yang dilakukan oleh murid atau keberhasilan belajar yang diraih murid. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar murid merasakan pengakuan atas perilaku positif dalam kegiatan belajar yang dilakukan, sehingga nantinya diharapkan dapat terus dilakukan secara konsisten. Ini kalau belajar terus, kalau tidak konsisten ya hilang karena sifatnya sementara tadi ya. Selanjutnya Pak Julu. Ya itu contoh pengakuan atau persepsi kebajikan. Nah ini ya, hadiahnya. Kemarin saya memperhatikan, ini guru berarti ya kata-katanya ya. Kalau rasa empati ya, berarti kemarin saya memperhatikan si A membuang sampah pada tempatnya atau apa ya, ini pada saat menolong, karena simpati hubungannya dengan rasa menolong. Pada saat situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita ya, berarti kata-katanya muridnya misalnya ya, sesama murid, ada murid yang perlu dibawa terus ditolong. Nah terus bagaimana kita harus memberikan apresiasi kepada yang menolong? Katakannya kemarin saya memperhatikan misalnya siapa menolong itu sudah suatu apresiasi atau memberikan apresiasi gitu. Terus ini pada saat kamu membantu teman-teman bertugas kelompok ya, dalam masa tugas kelompok itu saya menghargai ya, dalam kerja kelompok misalnya di situ ada anak benar-benar membantu yang tidak bisa, benar-benar kelompok itu hidup berjalan. Nah ini harus diberi apresiasi ya, apresiasi. Nah terus pada saat
kamu memungut kertas yang berserakan untuk dimasukkan ke tempat sampah. Ya, misalnya ada murid, kita melihat ada murid yang ambil sampah terus diletakkan atau dibuang di tempat sampah ini ya. Terima kasih. Atau ada yang murid yang membantu apa melaksanakan itu, kita akan ucapkan terima kasih. Selanjutnya Pak Jo, video ini. Oh iya, kelihatan apa tidak ya? Ini ada video memberikan hadiah. Kita perhatikan, ternyata memberikan hadiah, guru memberikan hadiah itu apresiasi yang kurang tepat. Ya, ini nanti ada ilusi guru yang selalu memberikan hadiah di kelas, misalnya guru kelas 4. Ya, cukup. Selanjutnya. Nah, ini ternyata kalau guru kelas 4 sering memberikan hadiah untuk memotivasi murid, biasanya Bapak Ibu guru pernah melihat ada anak PPL atau baru berlatih mengajar kan, itu biasanya kan masalah seringnya memberi apresiasinya itu menggunakan hadiah, ada yang permen, ada yang apa gitu ya. Nah, itu sebenarnya kurang cocok. Atau mungkin ada teman yang Bapak Ibu guru yang masih suka memberikan hadiah padahal sudah guru. Iya, saja guru. Kalau ini anak PPL ya maklum, karena baru, jadi menggunakan motivasi eksternal, ya kita memaklumi. Tapi kita sudah guru ya saja, jangan menggunakan motivasi eksternal lagi. Kita mengarahkan ke motivasi internal yang permanen ya. Karena apa? Ini dampaknya. Coba kita renungkan. Kelihatannya bagus, memberikan hadiah, timbul motivasi, terus timbul kompetensi. Nah ini yang juga sudah tidak bagus. Adanya persaingan. Nanti antar kelas menjadi kelompok-kelompok, menjadi bersaing, kelasnya menjadi tidak sehat. Akibat dengan hal ini, kan coba satu persatu apa dampak negatif. Ternyata ada dampak negatifnya kalau kita sering memberikan hadiah kepada murid. Kelas 4 sering memberikan hadiah kepada murid, dan murid naik ke kelas 5, guru kelas 4 tidak pernah mendapat memberikan hadiah murid. Nah, artinya apaan ya? Menimbulkan ini. Yang pertama dari guru, berarti kali ini dari siswanya, dari muridnya. Misalnya kita sering memberikan hadiah, apakah satu kelas mendapat hadiah semua? Tidak kan? Nah ini apa yang terjadi? Menimbulkan kecemburuan antar siswa. Nah paling semenang ya si A, paling semenang si B. Aku rasa percuma menang. Nah ini adalah sisi negatif. Jadi memberikan hadiah dalam memotivasi, tapi dengan hadiah ini. Yang kedua, ini hanya memberikan efek motivasi sesaat tadi ya. Kalau sudah ganti guru atau tidak guru tidak memberikan hadiah, sudah motivasinya terputus, berhenti di situ ya. Terus yang apa? Ini menciptakan ketergantungan siswa. Aku apa menurut dihadiahi orang kerjakan. Nah ini tanda negatif dari motivasi eksternal ya. Tidak ini kalau menimbulkan ketergantungan siswa. Ini orang dihadiahi orang belum mengerjakan ya. Ini orang dihadiahi orang diam atau tidak akan konsentrasi dalam belajar itu. Yang keempat ini yang tadi saya ngomong,
akan apa? Menjadi pembanding, ya, membandingkan siswa itu akan membandingkan guru yang satu dengan guru yang lain, ini tidak sehat, ya. Misalnya Pak guru kelas 5 dan asik tidak pernah memberikan hadiah, ya, itu. Kalau kelas 4, enak, sering diberi hadiah. Ini efek negatif dari pemberian hadiah itu, ya. Makanya karena apa? Pemberian hadiah itu termasuk motivasi eksternal. Sekali lagi kita ciptakan motivasi internal, nah, jangan eksternal. Selanjutnya baca dulu. Nah, ini sangat sama. Ini ada penegasannya. Tadi orangnya, ini penegasannya bahwa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau kita tadi eksternal itu jangka pendek, kalau internal jangka pendek panjang. Penghargaan menghukum, ya. Penghargaan itu ternyata menghukum, ya. Tapi menghukum sudah diuraikan suatu keadaan yang tidak nyaman, ya Pak Jalil. Menghukum itu bukan hanya di penjara saja, tidak. Ternyata penghargaan itu menghukum, ya, tidak merdeka, ya. Tapi adanya hadiah itu malah menghukum siswa, tidak menjadi siswa yang merdeka lagi. Ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan, berarti orang tepat, ya, termasuk keadilan yang tidak tepat, ya. Terus yang membutuhkan siapa yang diberi siapa, atau tadi kalau 5 dasar kebutuhan berarti tidak tercukupi karena adanya ribet itu tadi, ya. Terus yang keempat, penghargaan tidak efektif. Nah, ini tadi penghargaan juga tidak efektif. Yang terakhir, penghargaan merusak hubungan. Tadi dicontohkan antara guru dengan guru dibandingkan oleh siswa. Enak apa tidak kita jadi guru dibandingkan? Iya, dibanding-bandingkan orang kenal. Orangnya, iya. Ojo dibanding-bandingkan lagi. Iya, dan enak itu, ya. Itu karena efek negatif dari pemberian hadiah tadi. Lanjut saja. 5 posisi kontrol. Nah, ini sebagai guru dalam Merdeka Belajar kita harus tahu 5 posisi kontrol. Ya, coba kita sadar dan renungkan. Ya, pernahkah kita menghukum menjadi posisi penghukum? Contohnya, anak yang terlambat. Terus, kenapa kamu terlambat? Tidak. Sekarang juga kamu lari mengitari lapangan 5 kali, padahal bukan pelajaran olahraga. Ini yang salah. Ini berarti guru perannya sebagai penghukum, ya. Ini tahu ini kita sebagai guru sadar kita sudah melakukan peran posisi peran apa saja, ya. Secara terus terang, apalagi saya waktu jadi guru awal, ya ini saya menjadi posisi penghukum. Iya, sekarang sudah lebih. Nanti akan bisa kita hilangkan, ya. Ternyata posisi penghukum itu, efeknya apa? Kalau tidak boleh, ini efeknya itu anak bisa sakit hati. Jangan sampai menyakiti hati anak. Sampai dewasa, sampai jadi guru, ingat. Saya pernah ditempel waktu SD oleh Bu Yarta. Iya, dia sudah dewasa, masih ingat ini. Efek menghukum tidak boleh karena bisa menyakiti hati murid, ya. Ini. Terus ini ada yang kedua, merasa bersalah. Ini juga sering dilakukan, kelihatannya bagus. Anak rame diulang itu murid guru kesulitan. Anak-anakku, apa kamu tidak tahu Bapak atau Ibu guru kesini itu kasihan sama kamu, sudah capek-capek jauh-jauh, ya, kesini aja harus penuh perjuangan. Dan kamunya kok seperti itu, nah itu membuat guru menjadi tinggi tapi didorongkan, anaknya didorongkan, anak merasa salah. Ini juga kurang bagus atau kurang baik, ya. Ini kurang bagus sebagai kontrol.
merasa bersalah. Pernah tidak melakukan sesuatu sebagai guru? Pernah apa tidak? Wah, ya ibu capek-capek mengajar, menerangkan, kamu yang mau seperti itu. Apakah kamu tidak merasa sedikit kasihan sama ibu guru yang meninggalkan anaknya berangkat pagi-pagi? Itu demi kamu. Nah, itu cara pembelaan guru. Itu juga dia bagus mengedorkan anak, mengenal anak sedongkan, gurunya bagus, tapi anaknya tidak. Itu juga tidak bagus, Terus yang ketiga, kontrol teman, kontrol teman. Tadi sudah diuraikan atau diulas kontrol teman, berarti guru sebagai seperti teman sejawat. Masa sih kamu yang mau mengerjakan itu, kamu kerjakan, lihat bapak kan itu, pokoknya disuruh dia melakukan sesuatu karena guru itu. Dia melakukan sesuatu karena guru itu tak jenuh, kalau kontrol teman, karena merasa guru dan murid itu sebagai teman baik, akhirnya murid mau melaksanakan, tapi karena guru. Ini juga kontrol yang kurang bagus. Terus ada pemantau. Nah, ini kontrol pemantau. Ini sudah bagus. Ini ada tingkatan-tingkatan. Dari tingkatan rendah, lebih tinggi. Nanti yang bagus adalah tingkatan manajer. Kalau pemantau juga masih kurang tepat, kamu datang terlambat. Lihat ini aturannya, tadi jelaskan ini kamu melakukan kesalahan ini. Poinnya segini, kamu harus ini. Pemantau itu juga tidak bagus. Yang bagus itu adalah manajer. Manajer itu bagaimana salah atau betul kita memberikan kebijakan. Yang salah tidak, yang salah akan mengaku kesalahannya dan memperbaikinya. Yang benar tidak merasa menang sendiri atau benar sendiri, itu. Yang salah tidak berkecil hati, karena di manajer ini dikuatkan, yang salah dikuatkan, yang benar tidak langsung diunggulkan, benar tidak semuanya, yang benar walaupun benar itu nanti benar dan salah itu ada kesempatannya masing-masing. Mungkin hari ini si A berlaku benar, mungkin besok bisa si A berlaku salah. Mungkin si A hari ini menjadi prestasi, mungkin si B besok yang berprestasi. Bahwa benar atau salah itu dalam manajerial itu dipandang sama, yang melakukan kesalahan, yang tidak melakukan kesalahan itu sama. Bagaimana guru untuk manajerial, bagaimana guru untuk berarti memimpin supaya anak didik kita itu tidak merasa sakit hati, tidak merasa rendah diri, dan tidak, yang pintar tidak merasa sombong. Aku saya paling pintar. Nah, ini tugas saya manajerial, itu yang paling bagus. Tapi dari hukuman ternyata membuat sakit hati anak. Dari yang atau selanjutnya itu mau semuanya dari itu ada efek-efek yang paling bagus adalah manajer yang nanti hukuman dan konsekuensi. Ini saya mengulas saja, tapi sudah itu Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi, menyakitkan. Kata-katanya kok mengerikan sekali, menyakitkan. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, biarlah terjadi, terjadi tidak masalah. Tapi kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan terjadi, berarti masih enak kan? Masih enak hukuman apa konsekuensi? Ayo, enak mana? Saya ulangi. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi, tidak apa-apa. Terjadi atau terjadi. Itu konsekuensi, Kalau hukuman itu menyakitkan, menyakitkan yang harus terjadi. Sangat lali dihindari.
hukumannya. Nah, salah satunya itu membuat anak sakit. Nah, ini bisa fisik, bisa mental. Kalau dihukum bahaya ini. Sebagai bapak ibu guru, jangan sampai melakukan hukuman bisa menyentuh hatinya. Mungkin fisik cepat hilang, ya, tapi kalau hati yang disentuh seumur hidup tidak akan lupa. Iya ini, ya. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek, nantinya gitu. Terus hukuman, anak membenci kedisiplinan, akhirnya benci dengan aturan, dengan itu benci. Ya. Terus selanjutnya hukuman itu biasanya memaksa, paksaan, ya. Kalau konsekuensi, stimulus, tanggapan, ya, diberi laksana stimulusnya apa, kan, ya, konsekuensi. Terus hukuman adalah mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ini bisa jadi apa ya? Seperti stres, bisa menyakiti dirinya sendiri, ya, itu. Terus kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, ya, jelas beda sekali ya, perbedaannya jauh. Kalau hukuman konsep diri yang buruk, nah, menjadi atau membentuk mental anak yang buruk kalau hukuman, ya. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik, ya. Terus yang selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Mari itu hukum, ya, seperti tadi contohnya, kalau tidak memakai helm dari polisi, nah, menyembunyikan lewatnya dari kampung, nggak usah pakai helm, nah, hukuman. Kalau efek dari hukuman berarti menyembunyikan, ya, ditutup-tutupi, bohong bisa, ya. Karena ya kalau di apa hukum diadili, ya, bohong. Kalau bohong saja bisa selamat, ya Bu. Nah, kalau pengacaranya bagus, nah ini apa dari hukum, ya, bisa selamat kalau berbohong, ya. Nah, betul ya Pak? Iya. Terus anak belajar untuk menyembunyikan tadi sudah. Nah, ini kalau dihukum itu pasti bundel, ya, marah rasa bersalah, ya, marah, ya. Terus beda merasa malu, ya, dihukum di lapangan, diperhatikan teman-temannya, itu merasa malu, ya. Kalau konsekuensi, ya, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, paling tidak nyaman, ya, diasingkan untuk sementara waktu, ya, sementara waktu diasingkan. Ya, selanjutnya Pak Jul, kecilkan lagi Pak Jul. Ya, ini mengetes konsentrasi lagi, ya, mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi tes, ya. Nah, tadi secara teori enak mendengarkan, ya, sambil ngantuk. Nah, sekarang coba kira-kira materinya itu masuk apa tidak? Kalau tidak kita bacakan wes, kalau tidak boleh. Nah ini terus gampang ini, mesti itu bisa ini. Yang satu kita bacakan nanti dipegang bersama-sama wes. Mencatat 100 kali di halaman buku. Nah, iya bagus. Kalau hukuman, nah betul, misalnya sama. Terus di sekolah di sekolah hukuman, nah hukuman tidak mikir. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman pintar. Terus selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa? Iya, konsekuensi karena tanggung jawab. Wes kok ini menunjukkan tanggung jawab atau yang itu, ya. Terus selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, konsekuensi, ya. Terus
terakhir dari belakang, terakhir dari. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Begini maksudnya, seharusnya menggunakan sepatu hitam, tapi tidak menggunakan sepatu hitam. Terus muridnya tidak, nyeker, bahasanya ini apa? Hukuman. Terakhir. Lalu memiliki lapangan dasar 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Betul, jawab konsekuensi betul. Terus hukuman betul, tapi ada alasannya. Alasannya betul. Kalau alasannya salah ya salah. Karena pelajaran PJOK. Coba Bu Novi ikutnya yang konsekuensi apa? Hukuman. Hukuman. Alasannya? Apa ya? Disuruh lari. Iya. Tapi pelajaran PJOK. Ya, apa-apa ya. Saya hormati alasannya. Coba yang aliran konsekuensi. Pak Jalu. Karena sesuai dengan pelajarannya. Sesuai dengan pelajarannya, betul. Sebenarnya ini dijawab hukuman betul, konsekuensi betul, tapi ada catatannya. Sebenarnya ini PJOK itu pasti hukuman Pak Jalu. Sebenarnya kalau olahraganya teori, ayo, disuruh lari 2 kali, mengetahui lapangan, tapi benar pelajaran PJOK. Tapi waktu itu masih teori. Berarti apa? Hukuman. Ini iya lah, ya kan? Kesepakatan kelas enggak? Hah? Kalau lari seperti itu kesepakatan kelas enggak ada enggak? Kalau mau dimasukkan konsekuensi. Nah, ini kebetulan PJOK itu tidak punya kelas. Tidak ada kesepakatan, tidak ada kesepakatan kelas, ya betul ya. Ini berarti kalau ini pas teori, ya ini bisa hukuman. Tapi kalau ini pas PJOK dan PJOK-nya itu waktu itu lari Pak Jenu, ya PJOK pas materinya lari, disuruh mengetahui lapangan 2 kali, dan hari itu materinya memang lari Bu, ya ini berarti bukan hukuman, ya karena selaras dengan materi itu. Ya selanjutnya. Jawabannya ini. Oh ya, jawabannya silakan. Nah, ini ya sudah tepat hukuman konsekuensi hukuman. Nah ini bisa konsekuensi hukuman sebenarnya tambahan ini itu ya, sudah ya. Nah, sudah tepat. Nah, pengertian restitusi mau dibaca atau tidak ini? Tapi Pak Jenu sudah membaca. Ya. Iya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, kembalikan dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ya, atau tujuan mulia apa gitu, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kalau gampang itu restitusi itu berarti ya selanjutnya pelajaran nanti aja besok pelanggan. Nah ini segitiga restitusi, namanya segitiga. Berarti sebenarnya ini banyak kalau dirinci, tapi yang penting itu sebenarnya 3. Kenapa kok 3? Karena segitiga, tapi yang penting 3. Betul. Gambarnya kenapa di gambar segitiga? Karena yang penting itu 3. Dalam restitusi, laksanakan restitusi seorang guru harus ada 3. 1, ya, yang 1 yang pertama itu sebenarnya bahasa mejo ini pokok atau menguatkan, menyetabilkan
ya. Misalnya ada anak melakukan kesalahan, dipanggil guru. Ya, ya sih, ya, saya bilangnya ya sih, gitu. Nah, dipanggil itu kan takut, dipanggil guru, takut kan, dipanggil ke kantor lagi takut. Nah, dengan takut itu kan tidak stabil, ya. Akhirnya distabilkan dulu atau dikuatkan dulu, dipokok dulu, ya itu pertama. Yang kedua itu ditanyakan alasannya melakukan kesalahan. Yang kedua itu alasannya apa? Ya, tadi sudah dipokok dalam satu bahasa ini di main stabil. Kalau di sini main emosinya itu stabil dulu. Setelah emosinya stabil, baru ditanyakan kamu kenapa alasannya. Itu tidak berdiskusi. Alasannya apa? Sudah menemukan alasan, terus ya yang ketiga memvalidasi harus menanyakan terus tanya ya. Tadi menstabilkan sudah ya, stabil, menanyakan alasan, terus kita baru ke keyakinannya itu ya. Kamu sudah validasi masalah, berarti kamu sudah melakukan kesalahan ini. Apa yang harus kamu lakukan? Tadi alasan kan sudah. Terus sekarang apa yang harus kamu lakukan? Kamu sudah melakukan kesalahan ini. Saya akan bertanggung jawab untuk apa? Untuk memperbaiki, untuk apa? Nah itu sudah berarti sudah melaksanakan restitusi. Tidak maksudnya ya. Dipopok, nah alasannya, pakai alasannya, terus diingatkan keyakinan kelasnya. Terus tahu merasa akhirnya menurut teori banyak sekali, tapi kalau dirikas sebenarnya tidak apa ya. Dipupuk itu dikuatkan mentalnya supaya tidak takut, ditanyakan alasannya mengapa melakukan kesalahan. Yang ketiga diingatkan dengan keyakinan, kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Itu aja tiga. Ya, itu nanti akan berarti kalau sudah melakukan tiga itu ada 3 poin ini itu guru itu sudah melaksanakan restitusi. Selanjutnya Pak Julu. Nah, ciri-ciri segitiga restitusi ini yang tadi saya ngomong. Ini kalau dibacakan angel ini ya. Ini kalau diingat-ingat itu sulit, makanya tak terjelaskan menjadi 3 ya. Ini ciri-cirinya di dalam restitusi, tapi kita harus berpedoman atau punya ciri-ciri ini. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, ya, belajar dari pengalaman, ya. Kalau pengalaman kita belajar dari kegagalan itu. Nomor 2, memperbaiki hubungan, ya. Terus 3, tawaran bukan paksaan. Ditawarkan, tidak memperbaiki. Kamu harus memperbaiki, itu paksaan. Tapi bahasanya kamu bersedia atau tidak untuk memperbaiki kesalahannya. Nah itu ya, tidak ada paksaan. Terus yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Berarti mawas diri atau introspeksi diri atau refleksi. Kalau dalam diri ya refleksi diri. Ya, itu harus ada ciri itu dalam restitusi. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, tadi kekurangan kebutuhan dasar sehingga melakukan kesalahan, dan itu dicari. Ini karena kekurangan kebutuhan dasar, ya harus dipenuhi. Kalau bisa guru membantu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga anak merasa terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau sudah terpenuhi, nanti akan menjadi anak yang baik, yang patuh. Ya, terus yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Refleksi diri. Terus restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, oh iya, kita berfokus pada apa tadi? Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ya. Terus yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Ya, dalam ciri restitusi harus ada solusinya. Ya, terus yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, restitusi itu berarti bisa dikatakan menyembuhkan. Ya, bagaimana guru untuk menyembuhkan
ya untuk dikembalikan ke dalam keadaan normal lagi. Selanjutnya, ya ini skenario penerapan sekitar sendiri langsung lanjut. Ya lanjut. Ya ini seharusnya itu ada terakhir itu asli ini itu Bapak Ibu saya suruh praktek murid dan guru untuk melakukan restitusi di mana anak itu terlambat seharusnya. Karena mengingat waktunya sudah cukup siang dan terima kasih atas perhatian dan waktunya dan kerelaannya untuk mengikuti presentasi destinasi budaya positif saya. Apabila dalam penyampaian ada kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja, saya pribadi minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya Bapak Ustadz presentasinya. Semoga dalam penyampaiannya bermanfaat bagi kita semua dalam mendidik peserta dalam umur terutama mata SD Negeri 1 Sidoarjo, supaya kita bisa menerapkan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Hasan, kita terapkan di sini. Dan terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah ikut berpartisipasi dalam acara ini. Dan saya akan tutup dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Dan tidak lupa pula saya mengucapkan minta maaf seikhlas-ikhlasnya apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Semoga kita diberi kesehatan semuanya Bu, Pak. Dan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.